Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel Petani Muda. Ya lur, ini 2 hari setelah kita poster yang kemarin ini lur ya, dan hasilnya ini lur, nih sudah bermunculan bunga dan buah baru lur. Nih ya, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya lur ya, bagi yang belum subscribe, minta tolong lur di subscribe biar channel ini bisa berkembang lur ya. Nih, ini tanaman kita ini lur, ini padahal tanaman sudah tua ya. Walaupun tanaman kita ini sudah tua, tapi tetap bisa produksi ini lur. Produksinya ya nggak main-main lur ya. Nih, kayak buah pertama ini. Nah, ini sebagian malah ada kayak gini tuh lur. Ini efek poster kita kemarin ini lur, memperangsang pentil atau bunga dan buahnya ini. Nih, oh ya lur, kalau berbunga dan berbuah kedua itu beda sama berbunga dan berbuah pertama lur ya. Karena apa? Dia itu kalau berbuah dan berbunga pertama itu masa masaknya atau masa matangnya lah sampai tua itu sekitar 3 minggu sampai 25 hari itu. Tapi kalau yang sudah tua ini tuh, tanaman yang sudah tua kayak gini, ini nanti masaknya itu cepat lur, cuma 14 hari sampai 16 hari itu sudah bisa kita panen kembali. Jadi ini nanti kayak gini, ini 2 minggu nanti sudah bisa diambil lagi nih lur. Jadi lebih cepat kalau yang panen kedua kayak gini ya. Kalau yang pertama dulu kita juga poster, tapi posternya kan nggak pakai GPT lur ya. Jadi hasilnya nggak bisa kelihatan kayak ini. Ini kan hitungannya cepet lur ya, baru 2 hari sudah kelihatan nih. Padahal ini daunnya, lihat lur, daun sudah tua ya. Daun sudah tua kayak gini, tapi produktivitas tanamannya ini masih oke kan lur. Kalau tua kayak gini, itu walaupun cuma daunnya satu gini aja tuh lur, dan buahnya banyak kayak gini, nanti juga terisi lur. Karena apa? Karena dia itu sudah nggak merangsang tumbuhnya lur. Dia itu cuma fokus di pembungaan dan pembuahan. Kalau tingginya itu sudah bisa dibilang stagnan lur. Terus manfaat apa YPT kita kemarin? Nah, YPT kita kemarin itu untuk merangsang ini tuh lur. Nih, kemarin kan baru segini kan ya, kita rangsang biar cepat tumbuh, tapi itu tumbuhnya nggak signifikan lur, paling cuma dikit gitu, terus dia langsung akan munculin bunga dan buah baru. Kalau kita merangsang GPT-nya pada saat masih masa pertumbuhan, dia nanti akan panjang lur. Walaupun kita nggak kasih GPT pada masa pertumbuhan, tapi di insek itu kan juga sudah ada GPT-nya lur ya, kayak gini. Ini kan tinggi lur ya. Nah, itu juga ada yang tinggi. Jadi kita kalau bisa memanfaatkan GPT itu pada saat yang tepat lur, jangan asal-asalan. Biar apa? Biar kita bisa panennya itu berkali-kali lur, kayak ini. Ini paling tidak kan ini nanti panennya 3 kali lur. Panen pertama kemarin kan dapat 2,5 kintal lur ya, itu real ya, dari proses pengambilan, terus penggilingan dan penjualannya lur. Nih, ini kan bunga dan buah barunya kan bermunculan banyak kan lur, rata ini. Padahal itu kita tanamnya itu bibitnya dikit hitungannya lur ya, soalnya kan sistem sebar, ini separuh dari semestinya, tapi hasilnya itu juga alhamdulillah kan lur. Walaupun tanaman jarang kayak gini, itu nggak kalah sama yang kerap kayak gini lur. Yang kerap ini malah sudah daunnya pada garing lur ya, dan bunga dan buahnya itu beda kan. Lihat nih, ini kan banyak yang garing. Ini walaupun berbunga dan berbuah, beda kayak tanaman kita ini lur. Nih, walaupun ini jarang-jarang, tapi produktivitas buahnya itu lihat lur, bagus kan.
Dan ini yang sebelah ini kan kita sudah bandingkan kemarin lur ya. Yang sebelah itu kan ditajuk, tapi perawatannya sama kita kan beda. Beda perawatan juga beda hasil kan lur. Nih. Kalau ini Vimas 1 juga bisa nganu tuh lur. Bisa berbunga dan berbuah kembali tuh. Nih. Nih, padahal ini kemarin sudah diambil, buahnya juga banyak, tapi tetap produktivitasnya juga bisa lebih kan. Biasanya kalau Vimas 1 kayak gini kan setelah diambil kan pada mati gitu lur ya, ada garing atau daunnya ini tuh. Ini kan garing-garing gini ya. Tapi ini alhamdulillah masih bisa hidup lur. Tapi ya sebagian ya ada yang mati, tapi itu mati wajar lur. Namanya kayak kita makan pasti ya 1 2 3 nasi kan ada yang jatuh, nggak mungkin bagus semua kan. Nih kita kan merangsangnya ini lur, kemarin JPT-nya. Ini kan tambahnya kan nggak signifikan lur ya, paling ya 5 cm lah. Tapi kan buahnya ini yang kita inginkan kan buah ini lur ya. Kalau kita merangsang lebih tinggi dikit, terus pasti buahnya bisa ada renggangnya gitu loh lur. Kalau kayak gini, kalau ini kan belum nganu lur, belum ngefek. Soalnya apa? Ini kan masih tua ini ya. Dan tumbuhnya ini kan kayak gini. Ini daunnya habis lur, jadi ya kurang begitu maksimal. Tapi ini nanti juga bagus nih. Walaupun daunnya cuma 1, ini kan sudah kering ini lur. Tapi nanti ini pasti nanti juga akan bisa berbunga. Kita sambil jalan-jalan lur ya nih. Ini kan wah buahnya kan kalau yang sama yang pertama kemarin itu malah banyak ini lur. Jadi nanti hasilnya mungkin perkiraan ya masih banyakan yang panen kedua ini daripada panen pertama kemarin itu tuh. Panen pertama dapat 2,5 kintal, kalau yang kedua bisa 3 kintal kan ya. Alhamdulillah lur ya. Ya enggak. Tapi kita cuma bisa berusaha, nanti rezeki dan hasil yang kita dapat ya tinggal yang dikasih Tuhan lur ya. Yang penting kita usaha lur. Nggak lupa sholawat dan bismillah setiap kita nyeprai. Gini tuh lur, kayak gini kayak mantep. Padahal ini nih. Oh iya, itu kenapa kalau panen yang kedua itu lebih banyak dari panen pertama? Ini lur, aku tunjukin lur ya. Kalau panen pertama itu dia nanti yang garing atau yang buahnya itu dari sini, terus ini ya. Yang ini tuh, yang ini nah itu tuh nggak berbuah, nggak berbunga, apa itu? Nggak berbuah gitu lur. Kayak ini tuh, kayak gini. Aslinya kayak gini lur. Terus setelah dia tua nanti memperbesar apa itu pucuknya. Ini kan memperbesar lagi lur. Ini ada yang pucuknya lagi. Ini nanti juga bisa berbuah lagi nih lur. Kalau kita rawat dengan baik gitu. Ini nanti setelah ini tua dia akan memperbesar ini dan juga bisa berbuah dengan baik lagi. Nah, kalau yang tadi kan kalau panen pertama ya hasilnya kok bisa kalah sama yang panen kedua nantinya. Kalau panen pertama itu kan ini, terus ini lur ya, ini dan ini paling ya 3 sampai 4 rumpun. Maksudnya rumpun ini batang ini lur ya. Batang ini tuh, batang penyangga buahnya. Tapi kalau panen kedua ini lur, kita kan bisa ngitung kan. Ini kan sudah ada 1 2 3 4. Ini 4 itu yang atas saja lur ya, belum yang di bawahnya sini. Nih, ini kan juga ada. Nih. Ini pang pertama, terus ini juga ada lagi lur, pang kedua. Ini kan 1 pohon ya, ini 1 pohon, ini pang keduanya ini. Ini juga sudah berbunga dan berbuah nih. Ini tuh lur. Terus ada pang lagi atau cabang lagi. Ini lur di bawah. Nih. Ini 1 pohon itu ada 3 cabang. Terus kalau semua ini kan walah kan ya hasilnya kan tambah maksimal lur ya. Kalau panen pertama cuma di atas sini aja tadi di pertengahan pohon, tapi kalau panen kedua itu bisa dari atas sampai bawah itu menghasilkan semua lur. Jadi hasil bisa maksimal. Oh iya lur, ini nanti videonya kepanjangan nggak apa-apa lur ya, karena kita kan ya sambil lihat-lihat lahan, sambil bahas-bahas sedikit tentang
tanaman yang sudah tua gitu lur ya. Nih kita lihat-lihat ini lur. Hitungannya ini walaupun pertumbuhan tidak maksimal, soalnya apa? Soalnya aku kalau tahun kemarin itu cuma sekali panen itu kita dapat 6 kintal lur. Tapi ini karena ya cuaca, terus bulannya sudah nggak tepat, atau sasine lur ya, corone itu sudah nggak tepat, jadi kita panen pertama dapat 2,5 kintal. Itu alhamdulillah sudah terhitung bagus lur. Karena apa? Ini kan hitungannya belum keambil semua. Kalau keambil semua ya sekitar 3 kintal lebih itu lur. Tapi karena sudah kayak gini berbunga dan berbuah kembali, alangkah baiknya ndak usah diambil lur. Biarin yang tua 1-2 yang masih di pohon itu toh. Itu kayak gitu kan. Ada yang hitam-hitam kan masih tua, sudah tua. Itu biarin aja lur. Kita panen nanti setelah ini bunga dan buahnya ini jadi atau sudah berbuah besar-besar kayak gini, nanti kita baru bisa ambil lur. Supaya apa? Supaya itu bunga dan buahnya tidak rontok. Kalau masih kecil-kecil gini kan rawan lur ya. Ini kan rawan. Nih. Apalagi kayak gini lur. Kembangnya meletuk lur ya. Wah, efek dari booster kita kemarin ini lur. Nih, rata-rata kayak gini semua kan lur. Nah. Kita langsung lihat lahan lur ya. Jadi enggak cuma teori, ada teorinya dan juga ada buktinya lur. Di sini juga ada lur yang seperempatnya dapat 2 kintal sekali tuh, sekali 2 kintal. Itu nganu lur, setelah panen itu enggak apa itu? Corone pucuke ini pada gosong lur, karena dia memacu pertumbuhannya pengennya itu hasil maksimal. Memang sekali panen itu hasilnya maksimal lur, tapi ya itulah, itu kembali ke kita. Setelah dia panen dapat banyak, itu tumbuhannya juga akan mati gitu lur, atau tua kayak gini. Ini sama-sama satu lahannya bersebelahan aja sudah beda nih lur. Kita lihat samping kan, yang samping sudah garing atau daunnya sudah kering atau kayak gini. Ini kan banyakan yang kering nih lur. Nah, ini juga berbunga dan buah kembali, tapi kan lihat nih cuma 1 atau 2 itu kan nggak maksimal lur. Padahal kalau kita nanam kacang hijau itu paling bagus itu buah yang kedua lur, paling bagus itu, karena dari atas sampai bawah berbuah kembali. Nih kalau tanaman kita ini kan nih daunnya itu masih hijau lur, lihat nih. Daunnya masih hijau, walaupun ini bengkerok dikit-dikit ini tuh, ini nggak apa-apa lur. Soalnya apa? Ini kan akibat dari cuaca yang ekstrim lur. Kalau malam biasanya kan dingin itu juga mempengaruhi dari kacang hijau ini lur. Nggak cuma manusianya ya. Kalau kita manusia, kalau pajar dingin kan kita bisa kemulan atau selimutan. Tapi kalau kacang hijau masa mau selimutan lur ya? Kan ya apa? Ya apa yang mau nyelimutin ya? Nah ini. Wah, oh iya lur, ini sudah kepanjangan ya, aku mau apa itu cerita-cerita tentang sharing-sharing tentang pertaniannya ini sudah terlalu panjang lur. Jadi ya aku sudahin saja ya. Nanti lebih jelasnya bisa ditanyain di kolom komentar lur, bisa tanya-tanya gimananya itu. Oh iya lur, aku ingetin bagi yang belum subscribe, minta tolong lur ya di subscribe kan gratis lur, supaya channel ini bisa berkembang dan juga bisa memberi manfaat pada dulur-dulur semua. Dan semoga dulur-dulur yang nonton video ini diberi kelancaran lur ya, dan rezeki yang melimpah, tanamannya subur, dan tentunya harga jualnya juga alhamdulillah harus mantap lur. Makasih dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.